Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hamid Maulana dari Universitas Negeri Semarang. Saya ingin sedikit membagi ilmu dan sharing-sharing seputar amalan dan keutamaan di bulan Ramadan dalam bentuk podcast kali ini. Oke, sebelum itu saya ingin bercerita sedikit tentang mengapa di dalam bulan Ramadan itu ada amalan-amalan khusus yang menjadi ladang pahala. Orang-orang yang tahu akan keutamaan bulan Ramadan, maka ia akan benar-benar bersungguh-sungguh melaksanakan ibadahnya dengan baik. Keutamaan di bulan Ramadan itu tentu sangat banyak. Bahkan seringkali kita dengar dari ustadz, dari para penceramah, dikatakan bahwa keutamaan di bulan Ramadan ini ada A, ada B, ada C. Tapi banyak sekali, salah satunya yaitu tadarus Al-Quran. Mungkin semua orang bisa membaca Al-Quran, tetapi banyak dari kalangan kita, terkhusus orang awam, membaca Al-Quran dengan tanpa memperhatikan tajwidnya, makrot hurufnya. Tentu Allah sudah meng-ACC dan menerima bahwa orang tersebut pasti dapat pahala. Bahkan dalam riwayat hadis juga menyebutkan Kul amali ibni ada mayuto aful hasanatu haslum salihana sab'ini ati tikufin kola dengan membahas, yang artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga, yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah Aku sendiri yang membalasnya, sebab berat dia telah meninggalkan syahwat dan makan karena hadis riwayat Muslim. Dan Al-Quran surah Al-Qadar yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, dan 3 ayat terakhir juga menyebutkan akan dibalas hingga 10 kali lipat. Itu mungkin salah satu dari amalan di bulan Ramadan. Dan peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, terjadi di dalam bulan Ramadan. Serta peristiwa malam Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan, juga terjadi di bulan Ramadan. Jika dihitung dengan usia Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, malam Lailatul Qadar ini, jika dihitung, akan berusia 63 tahun. Bulan Ramadan juga banyak dikatakan orang-orang adalah bulan dengan keberkahan. Maka dari itu, di dalam bulan Ramadan juga banyak orang yang berlomba-lomba, bersedekah, berinfak, dan beramal soleh lainnya, berbagi ke sesama yang lebih membutuhkan. Dan banyak juga yang disebutkan dalam hadis Nabi, Man soma Ramadana na imaman wa tizaban ghafira lahu ma taqadda mamin sasibihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mengatakan momen yang sangat baik untuk kita berbuat baik dan berlomba-lomba menuju kebaikan serta kembali ke fitri akhir dari momen tersebut. Bukan berarti jika kita berbuat baik di bulan lain di dalam Islam pahalanya sedikit, melainkan tergantung keikhlasan dari orang yang bersangkutan. Jika kita bersedekah, maka benar-benar kita sedekah, yang artinya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharapkan hal yang lain seperti mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang banyak. Jangan sampai kita tidak dapat memahami konteks atau esensi hadis dan dalil tersebut, menyimpulkan dan berbicara mengenai membanding-bandingkan pahala berbuat baik dan waktu yang pas untuk berbuat baik. Yang terpenting, kita melaksanakannya dengan ikhlas. Intinya, kunci ikhlas tersebut tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada bulan-bulan yang diperuntukkan untuk berbuat baik dan beribadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kehidupan kita sehari-hari, yang biasanya kita laksanakan rutin hal-hal yang baik,
hal yang positif ketika di bulan Ramadan. Yang berbeda adalah nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan ikhlas tentunya. Langkah kita pun atau pas awal niat kita pun, jika kita berbuat baik, sudah terhitung sebagai nilai pahala kita yang didapat. Kita sebagai mahasiswa mengerjakan skripsi tujuannya positif. Kita sebagai siswa mengerjakan tugas juga tujuannya positif. Itu juga bisa disebut dengan amalan di bulan Ramadan yang nanti pahalanya akan berlipat ganda. Tentu balik lagi ke ikhlas. Amalan di bulan Ramadan selain sudah disebutkan di atas, yang menjadi keutamaan dan ciri khas dalam bulan Ramadan itu adalah puasa. Yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba ala qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam Ramadan itu ada amalan, yaitu yang pertama puasa. Diwajibkan untuk kita khususnya yang beriman agar berpuasa sebagaimana orang-orang yang telah terdahulu, seperti kisah-kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum Islam datang. Artinya yang dibawa oleh Nabi SAW bahwa sudah ada puasa. Puasa juga menjadikan diri orang yang berpuasa menjadi berkah serta sehat dalam dunia medis. Menganjurkan berpuasa sebelum melakukan operasi. Yang kedua, tentu sholat tarawih, sholat witir, kemudian iktikaf, berdiam diri di masjid, melakukan hal positif seperti berzikir, sholat malam sunnah, lainnya seperti tahajud. Dan dalam hadis Nabi juga menyebutkan yang artinya Rasulullah SAW menganjurkan agar mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan. Akan tetapi tidak mewajibkannya. Beliau bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan podcast kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, terkhusus bagi saya pribadi dan untuk para pendengar pada umumnya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye teman-teman.